Halo Punditers, ketemu lagi nih bersama saya Irwansyah di Pundit Abangan. Drawing UCL musim 2023-2024 udah kelar dilaksanain. Ada yang bilang untuk pembagian grup UCL di musim 2023-2024 bisa dibilang ini ada grup yang berat, ada yang berat banget, bahkan ada yang bilang ada grup neraka yaitu di grup F. Yuk, langsung aja kita cek yuk satu persatu grup-grup UCL musim 2023-2024. Kira-kira tim kamu nih ada di grup mana? Kita mulai dari grup A. Grup A diisi sama jawara Bundesliga Bayern Munchen, Manchester United, Copenhagen, dan Galatasaray. Ini kalau menurut saya ya, ini di grup A ini cukup tricky nih buat Bayern Munchen sama Manchester United. Emang sih secara quality antara Bayern Munchen sama Manchester United ini bisa dibilang setara. Tapi dengan Copenhagen dan Galatasaray bisa dibilang ini Bayern Munchen dan MU setingkat di atas kedua tim ini. Tapi lihat Galatasaray di Liga Champions kali ini dia lolos lewat babak playoff, dan menariknya lagi striker Galatasaray Mauro Icardi ini tampil lagi tajam-tajamnya. Buktinya di musim kemarin Icardi bikin 22 gol di Liga Turki, dan di babak playoff kemarin ini Icardi menggendong Galatasaray untuk lolos ke babak penyisihan Liga Champions musim 2023-2024. Dan saya prediksi nih Galatasaray bisa aja jadi batu sandungan buat kedua tim ini nih, antara Bayern Munchen sama Manchester United. Kalau Icardi tetap tampil konsisten tajam di depan kotak penalti lawan Galatasaray nanti di babak penyisihan grup Liga Champions grup A. Saya prediksi sih dari grup A ini yang kemungkinan besar bakal lolos. Yang pertama Bayern Munchen, yang kedua Manchester United, komposisinya 40 Bayern Munchen, 30 Manchester United, Galatasaray 20%, Copenhagen 10%. Tapi untuk kemungkinan Galatasaray bisa bikin kejutan nih di babak penyisihan grup Liga Champions grup A nanti. Kita lihat aja ya kan. Kita lanjut ke grup B. Grup B dia juga bilang ini grup yang cukup berat ya, karena kekuatan timnya kalau saya bilang ini cukup seimbang antar timnya satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada Sevilla dari Liga Spanyol. Sevilla kita tahu kan dia juara bisa dibilang dia raksasa Liga Eropa, yaitu Liga Malam Jumat. Udah berkali-kali seenggak-enggaknya di satu dasawarsa terakhir ini Sevilla menguasain Liga Eropa karena juara berkali-kali. Berikutnya ada Arsenal, sang runner-up Liga Inggris yang musim ini kembali lagi ke Liga Champions. Berikutnya ada PSV Eindhoven, runner-up Liga Belanda musim kemarin, dan Lens ini dari Liga Prancis. Nah ini kalau menurut saya sih kekuatan tim di grup B ini menarik banget nih, bisa dibilang cukup berimbang. Peluang Sevilla, Arsenal, PSV, dan Lens ini sama kuatnya berpotensi untuk lolos ke babak knockout nanti. Ya kalau prediksi saya sih Arsenal dengan belanja pemainnya di musim ini, bisa dibilang kekuatan Arsenal di musim 2023-2024 skuadnya cukup dalam. Tengah, belakang, biarpun yang depannya agak kurang banyak sih stoknya, tapi Arsenal berpeluang paling gede untuk lolos ke babak knockout dari grup B. Arsenal di peringkat pertama, di peringkat kedua ada Sevilla, ketiga ada PSV, keempat ada Lens. Berikutnya dari grup C ada Napoli, sang jawara Serie A, ada Real Madrid, ada Braga, ada Union Berlin dari Liga Jerman alias Bundesliga. Dari grup C ini saya prediksi ya, ini pasti orang-orang udah punya prediksinya dong. Dari grup C ini yang berpotensi lolos ke babak knockout nanti tentunya sang jawara 14 kali UCL Real Madrid. Biarpun di musim ini Real Madrid nggak datangin striker top, tapi Real Madrid tetaplah Real Madrid. Kalau di UCL dia juragannya. Berikutnya tentu dong Napoli dengan mempertahankan komposisi sebagian besar pemainnya di musim kemarin. Kayaknya Napoli di babak penyisihan grup C Liga Champions musim ini nggak bakal berat-berat perjuangannya untuk lolos ke babak berikutnya. Lanjut yuk, kita masuk ke grup D. Grup D ada Benfica, Inter, Salzburg, dan Real Sociedad. Nah, Inter sebagai finalis Liga Champions musim kemarin ini berpeluang besar untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions sebagai juara grup di grup D ini ya kan. Biarpun komposisi main Inter agak sedikit berubah nih di musim ini, tapi seenggak-enggaknya striker Inter Milan, Lautaro Martinez langsung nunjukin ketajamannya di awal musim ini. Ini menjadi modal berharga buat Inter biar terus meraih poin di babak penyisihan grup UCL di musim ini nih ya kan. Berikutnya klub yang berpeluang lolos di grup D untuk menampingi Inter lolos ke babak knockout adalah, menurut prediksi saya ya, ini adalah Real Sociedad tanpa mengesampingkan Benfica dan Salzburg. Berikutnya lanjut yuk ke grup E. Ini grup E diisi sama, bisa dibilang ya cukup menarik ini komposisinya. Ada jawara Eredivisie musim kemarin Feyenoord, ada Atletico Madrid, Lazio, dan Celtic.
Ya, yang bilang nih merata juga nih kekuatannya kayak sama grupnya Arsenal tadi tuh yang tergabung di grup B. Ini di grup E yang menurut saya berpeluang lolos ke babak berikutnya adalah tentu dong Atletico Madrid. Karena Atletico Madrid di Liga Champions seenggaknya dia jarang banget nih terhenti di babak penyisihan grup, seenggaknya di 10 tahun terakhir ya kan. Yang berikutnya bakal nemenin Atletico Madrid lolos ke babak berikutnya adalah Feyenoord. Biarpun Lazio bisa dibilang tampil cukup oke di seri musim kemarin, tapi saya prediksi dari grup E ini bakal lolos ke babak fase knockout nanti di Liga Champions musim ini adalah Feyenoord yang bakal mendampingi Atletico Madrid. Kita lanjut yuk ke grup F. Nah, ini grup F dibilang grup neraka karena diisi sama klub-klub elit dari Eropa masa kini ya kan. Enggak sih, seenggaknya raksasa di liganya masing-masing. Ada Paris Saint-Germain, sang juara Liga Prancis, ada Borussia Dortmund, sang runner-up Bundesliga musim kemarin, kemudian ada AC Milan, dan terakhir ada Newcastle United. Ini menarik banget ya kalau kita berbicara grup F Liga Champions musim ini. Paris Saint-Germain ya bisa dibilang musim ini ditinggalkan sama super mega bintangnya Lionel Messi, Neymar, bahkan Verratti diisuin pindah. Kayaknya sih nggak bakal jadi tuh Verratti, dia kayak tetap bertahan di PSG. Tapi kalau kita lihat komposisi di grup F ini, Paris Saint-Germain masih memimpin sebagai klub yang berpeluang besar untuk lolos ke babak fase knockout. Karena apa? Karena Paris Saint-Germain kita lihat ya kan, basis penyerangnya masih ada Kylian Mbappe. Biarpun di bursa transfer yang udah ditutup hari ini nih, Kylian Mbappe digadang-gadang bakal hengkang dari PSG, tapi nyatanya Kylian Mbappe tetap milih bertahan di PSG. Mungkin Mbappe masih penasaran kali ya dengan trofi UCL bersama Paris Saint-Germain. Kita lihat aja nih, kira-kira Paris Saint-Germain di musim ini bakal melaju sampai babak final apa enggak. Nah, berikutnya prediksi saya dari grup F ini yang bakal lolos ke fase knockout adalah Dortmund, AC Milan, atau Newcastle. Saya memprediksi biarpun AC Milan tradisinya di Eropa kuat, terus Dortmund juga punya tradisi kuat di Eropa, tapi saya yakin nih, prediksi saya di grup F ini bakal dampingin PSG adalah Newcastle United. Kenapa? Karena Newcastle United bisa dibilang nggak ada beban nih. Akhirnya Newcastle United bisa ngerasain atmosfer Liga Champions lagi dengan nggak ada bebannya Newcastle United, dan sebagai underdog di grup F ini, saya yakin banget nih Newcastle United dengan komposisi main yang sekarang ini nih, kayak ada Tonali di tengah, dia mantan pemain tengah andalan AC Milan musim kemarin yang bawa AC Milan ke lolos ke babak semifinal. Terus di lini serang Newcastle United ada Isak, terus ada lagi siapa lagi tuh, Joelinton, terus ada Almiron dan lain-lainnya. Kayaknya Newcastle United di babak penyisihan grup Liga Champions grup F ini bakal bisa mendampingi PSG lolos ke babak fase knockout. Kita geser yuk ke grup G. Grup G ini ini diisi sama jawara UCL musim kemarin nih. Ada Manchester City, terus ada Leipzig, ada Crvena Zvezda, aduh ribet nyebutinnya, ada Young Boys. Ini kayak sih Manchester City di babak penyisihan grup UCL musim ini nggak bakal berat-berat banget kerjanya nih untuk mendulang poin demi poin untuk menjadi juara grup dan lolos ke babak fase knockout UCL musim 2023-2024. Karena kita lihat aja lawan-lawannya. Leipzig musim kemarin bisa dibilang digulung habis sama Manchester City. Crvena Zvezda juga bukan lawan sepadan buat Manchester City. Young Boys juga bukan lawan sepadan buat Manchester City. Nah, saya prediksi di grup G ini kayaknya Manchester City sama Leipzig nggak bakal sulit amat untuk lolos ke babak berikutnya. Kita lanjut yuk. Ini grup terakhir dari grup Liga Champions musim 2023-2024. Ada grup H ini sih sama jawara La Liga musim kemarin, Barcelona. Ada FC Porto, ada Shakhtar Donetsk, dan berikutnya ada Antwerp. Wah, nyebutin mana Antwerp? Ya, ada di grup H ini saya yakin banget nih Barcelona kemungkinan bakal sulit untuk terhenti di babak penyisihan grup H Liga Champions musim ini. Kita lihat di musim ini Barcelona seenggaknya amunisinya makin mengerikan nih kan. Udah ada Lewandowski, dan di bursa transfer kali ini kayaknya Barcelona bakal kedatangan amunisi baru, Joao Cancelo sama Joao Felix. Kalau jadi nih dua pemain ini Barcelona makin nggak kaleng-kaleng kekuatannya untuk berbicara banyak di Liga Champions musim ini. Saya prediksi Barcelona di Liga Champions musim ini seenggaknya di babak fase penyisihan grup di grup H ini Barcelona bakal mendulang poin paling banyak kali sebagai juara grup. Dan FC Porto berpeluang besar untuk mendampingi Barcelona lolos ke babak berikutnya. Nah, kita lihat aja nanti ya gimana hasilnya, apa prediksi saya ini meleset apa enggak atau benar. Nah, menurut kalian kira-kira siapa aja nih dari grup A, B, C, D, E, F, G, H, tim mana aja bakal lolos dari babak fase penyisihan grup Liga Champions musim 2023-2024. Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di konten-konten Pundit Abang berikutnya. Tetap bersama saya Irwan Chan. Salam olah bola.